justru bersikap tenang dan menganggap tudingan tersebut sebagai pujian. Setidaknya itulah yang terungkap dalam akun Twitter The Habibie Center. Sebelumnya mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainuddin Maidin menyebut bahwa Habibie adalah pengkhianat bangsa dan the dog of imperialism dalam tulisannya di media utusan Malaysia yang bertajuk Persamaan B.J. Habibie dengan Anwar Ibrahim. Juru bicara keluarga Habibie, Watik Pratiknya, yang juga merupakan Direktur Eksekutif The Habibie Center, mengatakan bahwa Habibie hanya tertawa saja menanggapi tulisan Zainuddin. Sementara peneliti senior Habibie Center, Dewi Fortuna Anwar, menilai tulisan Zainuddin telah menghina Habibie. Menurut Dewi, tulisan Zainuddin sangat kasar dan tidak proporsional. Apalagi hal ini merupakan tulisan dari seorang pejabat Malaysia yang notabene sesama anggota ASEAN. Dewi menilai kritik Zainuddin terhadap Habibie merupakan refleksi kegusaran lama atas kedekatan dan dukungan sang mantan presiden terhadap Anwar Ibrahim sejak Anwar ditahan dahulu. Upaya Anwar yang mendorong reformasi di Malaysia dengan meniru Indonesia dianggap sebagai ancaman besar oleh tokoh UMNO. Zainuddin juga menyebut sosok Habibie sebagai menggunting dalam lipatan terhadap Soeharto, hingga menyebabkan perpecahan politik Indonesia dengan munculnya 48 partai politik. Selain itu, Zainuddin juga menyebut Habibie sebagai pengkhianat bangsa, lantaran memenuhi desakan Barat untuk menggelar jejak pendapat di Timor Timur. Percayalah, aku kan selalu bersamamu. Atribusi paling keras yang ditulis oleh Zainuddin adalah dengan menyebut Habibie dan Anwar sama-sama the dog of imperialism lantaran bersedia menyerahkan negaranya ke Lembaga Moneter Internasional atau IMF. Sadis sekali Bapak Zainuddin ini. Dengan alasan itu pula Zainuddin menulis Habibie tidak lagi terpilih dalam pemilu berikutnya dan hanya memimpin Indonesia dalam waktu singkat, yaitu 1 tahun 5 bulan. Macam nian celah untuk mencerai-beraikan negara serumpun macam ni. Mulai dari masalah TKI, olahraga hingga budaya dan kini politik tak jua titik temunya. Apa yang salah kalau begini? Tengoklah masa kita berdamai. Betul? Bicara tentang damai daripada kau saling menghina dan tanpa tenggang rasa. Apa yang dibeli, mimpi yang terbeli. Mimpi tak selamanya menjadi kenyataan, seperti impian tenaga kerja Indonesia Siti Maimunah yang sudah terkubur dalam sekali oleh luka dan juga lara. Kasus pemerkosaan yang menimpa dirinya oleh 3 polisi di Raja Malaysia terus bergulir di persidangan Mahkamah Butterworth di Pulau Penang, Malaysia. Sejumlah saksi dan bukti-bukti akan dikemukakan dalam persidangan. Persidangan keterangan Siti Maimunah memang belum terlaksana lantaran dalam persidangan baru-baru ini majelis hakim dan jaksa penuntut belum bisa merampungkan berita acara pemeriksaan atau BAP. Waduh Pak, kok bisa terlambat? Jangan bikin kita curiga. Malam, dapatnya kau lihatnya berbeda yang tak terungkapkan. Usut punya usut, selidik punya selidik. Ternyata selain saksi yang belum lengkap, ada hal yang menarik yang terungkap dari hasil forensik kedokteran. Tim medis menemukan 7 DNA dari sejumlah barang bukti yang dikumpulkan. Waduh, kenapa ada 7 ya? Oke, rupanya dari spray di tempat tidur yang ada di kantor pos polisi Perai, Pulau Penang yang menjadi tempat kejadian perkara perkosaan oleh 3 polisi di Raja Malaysia bernama Tin Mat Lazim, Syahiran dan Reni Anak Dana, tubuh korban hingga pakaian korban. Dari 7 DNA tersebut, 5 diantaranya konon berasal dari 5 laki-laki yang berbeda. Wah. Bukan yang memperkosa SM itu 3 polisi Malaysia, kemudian 2 lagi dari mana ya? Loh, 3 tambah 2 jadi 5, kenapa ada 7 DNA? Ini yang perlu kita selidiki. Ku tak tenang bila kamu lama-lama di sana, berjuang di negeri orang. Konsulat Jenderal Indonesia di Penang